Bapak, Ibu, Saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021. Untuk jemaat GKI Langkai yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor majelis jemaat GKI Langkai pada hari kerja, atau bisa ditransfer melalui rekening majelis jemaat GKI Langkai di Bank Hagan yang tertera pada lembaran warta jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, bisa menyampaikan kepada bendahara dan bukti transfer. Kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah.
kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada minggu hari ini, Minggu 3 Januari tahun 2021, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur karena kami sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan saat ini kembali kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar firman yang kami dengar dapat kami hayati dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk melangkah ke depan, melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang demikian bunyinya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari nas yang sudah saya baca tadi untuk kita, saya mengambil dua hal sebagai refleksi kita. Yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Itu bisa kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapakah yang dimaksud pada mulanya dalam ayat tadi? Pada mulanya yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Yesus sebelum menjadi manusia dan keberadaannya sebagai firman, yang artinya Dialah Alfa dan Omega, yang melalui Dialah diciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Alkitab mencatat Allah menunjukkan kemuliaannya dalam diri Yesus. Di antaranya, tidak ada manusia satupun yang dapat melihat Allah secara fisik. Hanya melalui Yesuslah Allah menyatakan dirinya. Allah membuat dirinya dikenal secara fisik melalui Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Yesus sebagai wujud nyata Allah dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Kesaksian dan kepercayaan kita orang Kristen akan Yesus Kristus yang adalah firman itu merupakan akar kebenaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semua manusia di dunia berasal dari debu tanah, kecuali Yesus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Dalam ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Seorang perempuan tidak dapat mempunyai anak kalau tidak ada benih dari laki-laki. Maria tidak menerima benih dari laki-laki, tetapi Maria mengandung, padahal ia seorang perawan.
Jadi, yang dikandung Maria itu adalah firman Allah. Disebut anak manusia. Karena Yesus dilahirkan oleh manusia melalui Maria. Disebut anak Allah karena yang dikandung Maria itu adalah firman Allah. Berbeda dengan Adam. Adam tidak dilahirkan, tetapi diciptakan Allah yang dibuat dari debu tanah. Sebab itu Adam disebut manusia, ciptaan yang pertama, bukan anak Allah. Dalam ayat 14a alinea pertama mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Bapak ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, coba kita kembali renungkan ayat 1b mengatakan firman itu adalah Allah. Jadi firman atau Allah itulah yang menjadi manusia. Yesus sesungguhnya roh Allah atau kalam Allah. Jadi jelas mengatakan bahwa Yesus dalam pra keberadaannya sebagai manusia adalah firman Allah. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang melakukan karya penebusan dan penyelamatan atas dosa kita. Trinitas menyatakan keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta, berfirman dan memelihara. Sebelum Yesus menjadi manusia, Yesus adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9b, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Yesus berkata pula dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Bapak ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman orang Kristen menjabarkan bagaimana keberadaan atau eksistensi Tuhan itu, yaitu mencipta, berfirman, dan memelihara atau membimbing. Orang Kristen percaya Tuhan mencipta disebut dengan panggilan Bapa. Orang Kristen, firman Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Allah memelihara atau membimbing disebut Roh Kudus, karena Allah atau Tuhan itu wujudnya roh. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada
kemerdekaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri manusia untuk memelihara, memimpin, membimbing manusia supaya mentaati segala perintahnya. Itulah disebut Roh Kudus. Dengan demikian, yang disebut Trinitas bukan berbicara tentang jumlah Allah, tetapi keberadaannya Tuhan itu. Dogma Trinitas menyatakan keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta, berfirman dan memelihara. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Injil Markus pasal 12 ayat 29 mengatakan, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi Esa artinya berdaulat, berkuasa. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan juga mengatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Injil Yohanes pasal 8 ayat 58 juga mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian pertama ini kita dapat memahami bahwa firman yang menjadi manusia itu merujuk kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Hal yang kedua dari nas kita ini, Yesus sebagai terang. Itu bisa kita lihat dari ayat 9 sampai ayat 12. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada pertanyaan bagi kita. Mengapa Yesus sebagai terang datang ke dalam dunia? Karena dunia diliputi kegelapan. Dalam hal apa kegelapan itu sehingga Yesus datang ke dalam dunia? Kegelapan itu adalah dosa, kedurhakaan, perbuatan jahat, dan hal-hal yang negatif lainnya. Kemudian ada apa dengan kegelapan? Dunia banyak setan, mencuri, membunuh, membinasakan, merampok, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dunia dalam kegelapan. Dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat 20 mengatakan, "Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan." Dari kitab Mazmur ini kita memperoleh gambaran bahwa di dunia ini, di bumi ini adalah penuh sarang-sarang kekerasan. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga,
yang sering kali kita dengar dan kita lihat, baik dalam media massa, dalam koran atau berita-berita yang kita dengar melalui televisi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hampir setiap hari selalu ada berita tentang kekerasan, pembunuhan, perampokan, pencurian, kemudian pergaulan bebas, minuman keras, obat-obatan, korupsi, dan lain-lain. Ini menggambarkan dunia dalam kegelapan. Iblis berusaha merusak hidup manusia dengan tipu daya dan dengan berbagai macam tipu muslihat. 2000 tahun silam, terang itu hadir memberi pengharapan untuk dunia yang gelap. Dalam pergumulan hidup, terang itu hadir memberi kekuatan kepada kita. Terang itu adalah Yesus yang datang ke dalam dunia menghadirkan kerajaan Allah melalui pengajaran-pengajarannya yang mengajarkan kasih kepada umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Yesus sebagai terang itu telah hadir ke dalam dunia, dan juga kita sudah menerima Dia di dalam kehidupan kita untuk memimpin kita, masih adakah cahaya itu hadir di dalam hati dan kehidupan kita? Yesus datang sebagai terang untuk menyinari isi dunia, menyinari hati dan kehidupan kita, agar kita tidak hidup dalam kegelapan dosa. Kita dipanggil untuk memantulkan cahaya terang Kristus itu dalam kehidupan keseharian kita. Namun yang sering juga menjadi faktor dalam kehidupan kita sehingga terang itu tidak bercahaya atau tidak bisa memantulkan cahaya bagi orang lain. Yang pertama, karena prioritas kita yang salah. Misalnya prioritas hidup kita hanya memikirkan materi. Itu adalah salah satu contoh prioritas hidup kita yang salah. Prioritas hidup kita yang utama adalah Tuhan, karena semua berkat yang kita terima itu dari Tuhan. Kemudian yang kedua, sampah yang sering juga bisa kita koleksi dalam hati dan kehidupan kita. Apa saja sampah yang bisa dan sering kita koleksi dalam hidup kita? Misalnya kepahitan, kekecewaan, ketidakkudusan, energi yang negatif yang kita simpan di dalam hati dan kehidupan kita. Itu yang membuat kita tidak bisa memancarkan atau memantulkan cahaya terang Kristus itu bagi sesama kita. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan tidak sejalan denganku atau dengan kita. Seringkali mungkin kita berpikir bahwa
Firman Tuhan itu kita pilih-pilih yang mana yang rasanya kita suka. Ketika firman Tuhan menegur kita lalu kita tidak mau menerima itu sebagai suatu pesan bagi kita. Kita hanya mencari ayat-ayat yang hanya kita sukai. Kemudian yang keempat, pendengar bukan pelaku firman. Hal ini juga menjadi penghambat untuk kita bisa bercahaya atau memantulkan terang Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya bisa mendengar, tetapi kita bukan pelaku firman. Tetapi ketika kita mampu mendengar dan kemudian kita menjadi pelaku firman Tuhan, itu menjadi seimbang. Dan itu menjadi cara agar kita bisa bercahaya bagi sesama kita. Yesus adalah pencipta kehidupan, dan kehidupan yang membawa terang bagi kita. Di dalam terangnya kita melihat diri kita sebagaimana adanya kita, yaitu orang yang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Apabila kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena Dia menerangi jalan hidup kita. Ia membimbing kita supaya kita bisa melihat bagaimana seharusnya hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Subtema kita bulan Januari 2021 ini, percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Melalui subtema ini mengajak kita untuk percaya bahwa Allah telah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan juga kita melihat, menyaksikan perbuatan yang dilakukan Allah, baik yang disampaikan melalui firman-Nya dan juga yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, supaya terang Kristus bercahaya di dalam hidup kita, biarlah Dia menuntun hidup kita. Jika Allah telah mewujud menyatakan kasih-Nya melalui firman yang telah menjadi manusia, maka hendaklah kita juga mewujud menyatakan kasih Allah kepada sesama, supaya kasih Allah tetap nyata hingga kini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul dan memuji, memuliakan nama-Mu.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan. Dan dengan kuasa firman-Mu, kami dapat hidup, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah ditaburkan. Dengan kuasa Roh Kudus, firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mendoakan jemaat GKI Langkai serta seluruh warga jemaat di mana saja berada. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus memimpin menyertai kehidupan jemaat dan kami semua. Semoga Roh Kudus mengilhami kami untuk senantiasa berdoa, hidup takut akan Tuhan. Kami boleh hidup saling mengasihi, saling melayani, rukun dan damai, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jagalah keluarga kami semua ya Tuhan, agar selalu tetap sehat, aman di dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia, saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka karena berbagai macam persoalan yang mereka alami. Kami menyerahkan mereka ya Tuhan di dalam berkat dan pertolongan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berada di panti rehabilitasi, saudara-saudara kami yang berada di penjara, saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani hal-hal yang kurang baik. Kami menyerahkan mereka di dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang merupakan harapan kami di masa kini dan masa yang akan datang. Kami memohon hikmat dari Tuhan, agar Tuhan mengaruniakan hikmat, kesehatan dan kekuatan, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan, dan selalu hidup di jalan Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami di negeri kami Indonesia, agar dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami mendoakan Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran menterinya. Kami juga mendoakan pemimpin-pemimpin di daerah kami, baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Semoga mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Kami meminta dan memohon dari Tuhan agar negara kami Indonesia dijauhkan dari segala macam pertikaian, segala macam ancaman, kerusuhan yang mungkin timbul dari negara kami atau dari negara lain. Semoga bangsa dan negara kami tetap di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan pemimpin gereja kami dari tingkat Majelis Sinode GKI, Majelis Resort GKI, Majelis Jemaat GKI dan seluruh warga jemaat. Tuhan mengasihi dan memberkati mereka dan kami semua, dan juga pelayan-pelayan Tuhan di mana saja berada. Kami berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Amsal pasal 3 ayatnya ke-9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta, milik dan hasil tanahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur karena Tuhan selalu memimpin perjalanan hidup kami. Hari-hari dapat kami lalui dengan kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan bagi gereja dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Sementara jemaat mempersembahkan persembahannya, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu.
berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan segala tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.